Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Khallad bin Yahya qal haddatsana Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad an Amr ibn Salamah an Abdillah qal ma min muslimaini illa bainahuma minallahi azza wa jal sitrun fa idza qala ahaduhuma li sahibihi kalimata hajrin faqad kharaqa sitrallah wa idza qala ahaduhuma lil akhar anta kafir faqad kafara ahaduhuma. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Abi Ziyad dari Amr bin Salamah dari Abdullah, ia berkata tidaklah dua orang muslim kecuali di antara keduanya ada penutup dari Allah Azza wa Jalla. Tidaklah tidak ada dua orang muslim kecuali di antara keduanya ada penutup dari Allah Azza wa Jalla. Jika salah satu dari keduanya berkata kepada temannya perkataan yang menyebabkan saling memboikot, maka sungguh ia telah merusak penutup dari Allah tersebut. Dan jika salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya engkau kafir, maka kafirlah salah satu dari keduanya. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, artinya ini hadisnya mauquf, cuma sampai kepada sahabat Nabi, tidak kepada Nabi, berarti namanya hadis mauquf. Jadi di sini Abdullah menyatakan tidaklah ada dua muslim kecuali di antara keduanya ada penutup dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah jaga ketika ada dua orang muslim bertemu atau bersahabat, kecuali di antara keduanya ada penutup dari Allah Azza wa Jalla. Sitir itu pembatas gitu. Nah, jika salah satu dari keduanya berkata pada temannya kalimat atau perkataan yang bisa menyebabkan hajar artinya memboikot, diboikot salah satunya pada yang lain. Nah, jika ada salah satu dari keduanya berkata kepada temannya perkataan yang bisa mengarah pada boikot, maka sungguh orang itu sudah merusak pembatas yang Allah berikan, dirusak. Ini muslim ada pembatas, dia mengucapkan kalimat yang bisa terjadinya boikot, ya seperti kata-kata mungkin hinaan atau mungkin mengucapkan kata-kata binatang sehingga akhirnya orang satu merasa marah, tersinggung. Nah, siapa yang melakukan ini maka sungguh ia telah merusak penutup yang Allah berikan. Dan jika salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya engkau kafir, A dan B bersahabat muslim, tiba-tiba A berkata kepada B engkau kafir. Nah, siapa yang berkata demikian maka sungguh telah kafirlah salah satu dari keduanya. Kalau bukan B yang ditunjuk itu kafir, berarti berbalik pada A. Jadi kalau ada seorang muslim berkata kepada temannya engkau kafir, maka ucapannya akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bisa jadi vonis kafir itu kena kepada orang yang ditunjuk. Kalau tidak, ternyata dia tidak kafir, berarti berbalik kepada yang mengucapkan. Nah, ini ya, insya Allah makna yang jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, terlarangnya mengucapkan perkataan yang bisa merusak hubungan sesama muslim. Terlarangnya mengucapkan perkataan yang bisa merusak hubungan sesama muslim. Perkataan seperti apa? Ya, perkataan yang mengandung unsur hinaan,
mengandung unsur rasisme seperti di zaman sekarang, menyebut suku tertentu begini-begini, nah boleh ya, nggak boleh kita seperti itu. Adapun kalau kita mengucapkan kebenaran lalu menyebabkan orang menjauh dari kita, ini nggak berlaku. Jelas pokoknya. Sedang kita menyebutkan ini amalannya ini nggak ada tuntunan dari Nabi, lalu menyebabkan orang jauh dari kita, apakah berlaku? Nah, hadisnya nggak berlaku. Hadis ini berlaku kalau seorang mengucapkan kalimat mungkar, kalimat hinaan, ejekan, iya. Adapun kalau kita mengucapkan perkataan benar lalu menyebabkan orang lain menjauh, ini nggak berlaku. Nah, itu justru perkara yang terpuji, Bapak ya. Karena kita tidak mencari ridho manusia, kita mencari ridhonya Tuhan seluruh manusia. Nah, ini faidah pertama. Faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, terlarangnya mengeluarkan vonis kafir kepada seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Terlarangnya mengeluarkan vonis kafir kepada seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya sekedar emosi saja, kamu kafir, nah, itu nggak boleh. Nggak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata kafir, karena kalau orang yang ditunjuk ini tidak kafir, ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.